Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah untuk kalian yang berzodiak Capricorn. Hai Capricorn, teman seelemen ya, sama-sama elemen tanah, dan saya juga ada Capricorn di ascendant saya. Dan ini adalah tentang karma yang sedang berlangsung atau yang sedang dijalani oleh kalian para Capricorn. Sudah ada yang flip ya? Satu kartu, kita lihat kartu berikutnya. Ada yang ke flip ya di dalam? Oh enggak, perasaan saya doang. Oke, bisa resonate, bisa tidak. Tentu saja my dear Capricorn, karena ini adalah general reading. Please jangan baper dengan bacaan general reading. Kalau tidak sesuai ya berarti tidak resonate untuk kalian. Oke, saya akan bagi dalam 3 bagian. Yang pertama yang di atas adalah sudah dijalani. Yang kedua adalah yang present saat ini. Oke, dan yang baris ketiga adalah in the future. Oke, so in the future. Cool. Oke, my dear Capricorn, kita mulai aja bacaannya untuk yang sudah dijalani. Dan yang pertama adalah King of Wands. Capricorn sudah menjalani karmanya sesuai dengan order dari Sang Pencipta yang juga diberikan kepada semesta, sehingga semua ini bisa memang berjalan sesuai dengan apa yang menjadi karma kalian, takdir kalian. Saya nggak bicara tentang karma buruk, tapi juga bicara tentang karma baik. Karena karma adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dan itu akan berbalik kepada kalian. Beberapa waktu yang lalu, tapi bukan Capricorn ya, ada orang yang bilang gini, perasaan saya udah jadi orang baik, tapi orang lain jahat sama saya males jadi orang baik. Ya, saya sih balikin lagi kepada kalian. Mau kalian jadi orang baik atau tidak, memberikan karma baik atau tidak, it's up to you, my dear Capricorn ya. Terserah aja. Itu kalian aja deh yang milih gitu kan. Karena kalian tahu sebenarnya yang kalian berikan itu yang akan kembali kepada kalian. Kalau yang kembali kepada kalian tidak sesuai dengan harapan kalian, something wrong with that. Dan itu ngaca, balikin lagi kepada kalian gitu. Kalau kalian gembar-gembor bilang, saya orang baik, saya orang baik, saya orang baik. Tapi kenyataannya yang datang adalah yang buruk-buruk di dalam kehidupan kalian. Dan pasti ada yang salah di situ. Nah, itu dikembalikan lagi kepada orang per orang yang nonton ini ya, my dear Capricorn. So, karma yang sudah kalian jalani memang sudah sesuai dengan order dari Sang Pencipta, order dari semesta, sudah sebagaimana mestinya. Dan posisi kalian ya udah melaksanakannya aja. Apapun itu sudah kalian jalani, sudah kalian rasakan. Dan saya tidak hanya bicara tentang sesuatu yang baik, tapi juga sesuatu yang mungkin nggak enak juga. Tapi itu semua bila diterima dengan legowo, kalian akan mendapatkan hasil yang baik tentu saja. Tapi kalau kalian bersungut-sungut untuk hal yang kecil misalnya, terus gimana mau dapat karma baiknya ya? Padahal segala sesuatunya tuh disyukuri aja ya nggak sih? Mau gede, mau kecil, mau susah, mau senang, semuanya itu ada di dalam kehidupan manusia. Jadi ya udah dijalani aja. Oke? Kemudian yang kedua adalah Three of Wands yang terbalik. Yang kalian sudah alami itu mungkin tidak menyenangkan. Mungkin kalian melihat jalan di depan sangat-sangat tidak seperti yang kalian bayangkan. Ya, mungkin kalian menjalaninya dengan ya capek hati. Ada yang bilang kan, udah capek nih sama dunia ini, saya mau pergi aja. Mau pergi kemana my dear? Mau pergi kemana?
pergi ke bulan, pergi ke Mars, mau pergi kemana. Kita hanya bisa menjalani hidup ini aja, kan? Walaupun kelihatannya itu berantakan, mungkin kelihatannya jungkir balik, tapi tetap saja itu harus kalian jalani. Dan banyak hal yang sudah kalian pilih mungkin juga tidak sesuai resultnya atau hasilnya dengan apa yang udah kalian inginkan gitu. Udah milih nih, tapi begitu dijalanin, nggak sesuai loh gitu ya. Tapi kalau itu memang dimaksudkan semesta untuk kalian, yo wes, dijalani aja. Kemudian yang sudah terjadi juga adalah the Hierophant yang terbalik. Ini bicara tentang spiritualitas, tapi kan ini terbalik ya kartunya. Jadi mungkin memang semesta sedang menjungkir balikan keadaan untuk kalian. Ini udah pas ya, udah kemarin-kemarin ya. Oke, tapi pas itu kemarin beneran juga sama. Ini hari apa? Kamis, Jumat. Oke, Jumat ya. Oke, so Kamis itu juga pas kan, udah berlalu. Oke, mungkin seperti terlihat jungkir balik dan sepertinya semesta itu menjungkir balikan keadaan untuk kalian ya, my dear Capricorn. Tapi sekali lagi ya, tapi itu memang dimaksudkan untuk kalian jalani, hadapi. Yo wes gak popo ya. Cobalah lebih bertekun, lebih bertelut, lebih datang kepada Sang Pencipta dan mempertanyakan kenapa ini terjadi, mohon bantuannya. Karena bantuan hanya bantuan yang hakiki ya, itu hanya datang dari Sang Pencipta. Jangan nyari kemana-mana gitu. Kalau cuma lihat bacaan tarot sebagai bagian dari pesan yang ingin disampaikan, it's okay, tapi nggak usah jadi pegangan hidup ya, karena pegangan hidup adalah spiritualitas kalian sendiri, hubungan kalian sendiri kepada Sang Pencipta. Oke, itu yang sudah dijalani, yang sudah terjadi. Bagaimana dengan present? Bagaimana dengan keadaan saat ini? Oke, kartunya adalah the Fool. My dear Capricorn, ternyata hal tersebut dimaksudkan untuk kalian menerima sesuatu yang baru, adventure baru, perjalanan baru, pengalaman baru di dalam kehidupan kalian. Loh, kok nyakitin ya mbak? Kok nyebelin ya mbak? Ya nggak popo. Permulaannya mungkin tidak menyenangkan, tapi sesuatu yang baru ini akan kalian dapatkan. Ya, yang kalian jalani sekarang ini harusnya sesuatu yang baru di dalam kehidupan kalian. Kalau yang resonate boleh komen, yang nggak resonate ya wis, berarti bukan buat kalian. Oke, so perjalanan baru ini menyenangkan dan kalian diikuti oleh hal-hal yang memang sangat loyal kepada kalian. This is a good one. Kartu ini bagus banget. Kalau kartu ini datang, saya seperti wow, ada sesuatu yang baru, apa tuh gitu ya. Walaupun kelihatannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian duga atau apa yang menjadi harapan kalian, tapi itu sangat penting untuk kehidupan kalian, my dear Capricorn. Oke? Dan perjalanan baru ini memang dimaksudkan semesta untuk dilalui oleh para Capricorn sekalian. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kalian bukan sebuah kebetulan. Apa yang menjadi pergumulan kalian juga itu bisa kalian fokuskan, bisa kalian jalani, bisa kalian lanjutkan. Yang penting adalah gimana hubungan kalian kepada Sang Pencipta, because it's personal, karena itu sangat pribadi dan orang per orang berbeda, dan orang per orang gak sama satu sama lain. Untuk nyamak-nyamain aja gak bisa. Perjalanan ini memang dimaksudkan untuk kalian. New adventure ini adalah untuk kalian, my dear Capricorn. So take it, karena saya ada Capricornnya. Saya aminin aja, wow ada sesuatu yang baru, fine. Oke, kita jalani aja ya. Dan memang di perjalanannya ada banyak rintangan, tentu saja. Ada 5 of Wands. Tapi 5 of Wands yang ini selalu saya
berpikir atau mencernanya sebagai pergumulan dengan diri sendiri, peperangan dengan diri sendiri. Apakah Capricorn mau menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah bisa memenangkan peperangan dengan diri sendiri? Apapun itu bentuknya. Misalnya kalian harus memutuskan sesuatu hal yang mungkin bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan kalian. Tapi karena semesta mengharuskan kalian melaluinya, ya wes dilalui aja. Dan kalau itu kalian memang harus berperang dengan diri sendiri, ya kalian harus tetap jadi pemenangnya. Saya harap seperti itu ya. Kalian harus memenangkan pergumulan kalian sendiri, peperangan kalian sendiri. Dengan siapa? Terlebih dengan diri sendiri. I'm not talking about other person around you, di sekitarmu, orang-orang yang mungkin tidak support kalian, yang mungkin ya menurut kalian apaan sih? Kok gitu banget sama Capricorn gitu ya? It's okay, don't blame them. Tapi kalian harus meningkatkan diri kalian dan memenangkan pertempuran kalian dengan diri sendiri, dengan tetap berpatokan bahwa apa yang kalian perbuat, apa yang kalian berikan kepada semesta adalah harus hal-hal yang terbaik. Kalau ada orang yang tidak appreciate tentang itu, it's okay. It's not about them, it's about you. Ya, oke. Lanjut dengan The Hangman. Kenapa ada penundaan di sini? Beberapa hal memang harus tertunda for a good reason. Beberapa hal memang harus tertunda untuk alasan yang baik. Karena memang semesta tadi kan memberikan hal baru. Karena ada hal baru, mungkin ada yang tertunda. Mungkin yang kemarin-kemarin kalian usahakan justru tertunda, tapi diganti oleh hal baru yang diberikan semesta. Walaupun kelihatannya seperti semesta tidak mendukung, tapi ini karena adanya penundaan aja, makanya terlihat tidak mendukung. Padahal memang harus tertunda. Dan beberapa hal yang tertunda itu bukan dengan maksud jelek. Saya tidak percaya kebetulan. Jadi apapun yang terjadi ada reasonnya. Ada apa di balik itu. Dan itu semua berlangsung untuk kebaikan. Untuk kebaikan kalian juga, my dear Capricorn. Ya terutama untuk kalian, karena ini bacaannya kalian ya. Walaupun saya tahu tidak resonate untuk semua, karena ini general reading tentu saja. Nggak usah baper sama general reading ya. Oke. Yang selanjutnya atau in the future, in the near future, future tuh bisa besok, bisa lusa, bisa besoknya lagi, bisa minggu depan, bulan depan. It's about the future. Ada King of Swords. Posisi di mana kalian merasa ini harus dilakukan atau enggak itu adalah keputusan kalian. Tapi King of Swords biasanya itu harus dilakukan karena memang ya ada sebabnya yang mungkin sebabnya aja menurut kalian mungkin ini apa kalau dipikir-pikir emang iya ya harus begini gitu ya. Tapi in the future karma yang harus kalian lakukan adalah be a king of sword. Menjadi kalian yang memang punya kepastian untuk melakukan itu walaupun mungkin dipertanyakan oleh kalian. Kalian mempertanyakan kayak, beneran nih saya harus memutuskan seperti ini, beneran nih saya harus menjalani seperti ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan ada di benak kalian, but still kalian harus memutuskan segala sesuatunya itu demi apa ya? Demi kalian sendiri, karena ini adalah karma yang memang harus dijalankan, yang harus dilakukan. Selanjutnya ada Three of Pentacles yang terbalik. Beberapa hal akan terjadi di dalam kehidupannya Capricorn sebagai karma kalian adalah hal yang mungkin menurut kalian nggak penting-penting amat. Nggak apaan sih gitu, nggak terlalu penting amat untuk diperhatikan atau dilakukan. But you should know bahwa sebenarnya hal tersebut sangat penting untuk dilakukan, dilaksanakan sebaik-baiknya karena memang itu untuk kalian.
Karena itu memang merupakan karma yang harus kalian jalani in the near future. Kemudian ada Two of Cups yang terbalik ya, elah Mbak Lucy terbalik lagi nih. Oke, mungkin ada beberapa kalian ngomong kayak gitu. Udah gitu Two of Cups pula yang terbalik. Ya, it's like nggak ada kesepakatan, tidak ada kompromi, tidak ada apa itu namanya komitmen gitu ya. Ini yang tidak ada komitmen itu bukan berarti kalian harus tidak membuat komitmen ya, kalau bacaannya kayak gini. Bukan, tapi memang in the near future beberapa komitmen yang sepertinya menurut si Capricorn itu kayak keren, bagus, oke, dan bakalan berhasil tertunda. Ya kan? Memang akan ada penundaan. Dan itu tidak kejadian sesuai apa yang kalian inginkan. Udah dari tadi saya ngomong begitu, ya kan? So in the near future apapun yang terjadi, you have to treasure that. Tetap aja kalian harus menghargai itu sebagai bagian dari hal yang harus kalian jalani. So it's a good thing. It's really a good thing. You should know. Kalian harus tahu, kalian harus meyakinkan diri kalian bahwa emang harus terjadi seperti itu. Oke? Ini yang sudah saya bacakan ya. Kemudian kalau saya membacakan yang seperti ini, biasanya saya tarik dari kartu pertama ke kartu kedua sampai kartu yang terakhir. Ini kelihatan bahwa kalian sudah menjalankan apa yang harusnya dijalankan, kemudian struggling dengan diri sendiri dan yang harus kalian menangkan, dan yang terakhir kok komitmennya ngilang gitu ya. Oke, kita bicara aja tentang orang lain yang tidak berkomitmen dengan kalian, but kalian tetap aja melakukan apa yang harus dilakukan ya. Oke, saya kasih klarifikasi aja, saya juga pengen tahu ini, pengen bertanya, sebenarnya kenapa semesta tidak kelihatannya seperti tidak mendukung. So, saya kasih satu jawaban. Ternyata ini kartunya Virgo, kartu saya ya. Saya Virgo, itu klarifikasi di situ. Kemudian, perjalanan baru apa sih yang bisa datang ke kalian? Oke, so klarifikasinya tidak untuk semua kartu ya. Hanya beberapa kartu yang saya ingin klarifikasi. Ini ada Knight of Chalice. Dan yang terakhir yang saya ingin pertanyakan adalah kenapa komitmennya ini terbalik. The Chariot. Ya, make sense lah kalau begini judulnya ya. So, klarifikasi ya my dear Capricorn. Kenapa sepertinya semesta tidak mendukung kalian in the past ya? Karena ada The Hermit. Ada yang harus kalian analisa lebih dalam dulu untuk mencapai sebuah pencerahan. Jadi kayak kalian harus diem dulu. Mungkin kemarin-kemarin kamu nggak seperti itu ya. Tetap udahlah pengen cepet selesai, udahlah ayolah kayak gitu. Tapi yang seharusnya harus dilakukan itu berdiam dulu. Ini kan pertapa ya, ada Hermit itu pertapa. Untuk mendapatkan klarifikasi, untuk mendapatkan pencerahan. Jadi pencerahannya datang setelah kalian berdiam diri dulu dan memikirkan segala hal ya. Setelah itu baru datang, oh begitu toh ternyata. Nah seperti itu ya. Jadi walaupun kelihatannya semesta tidak mendukung, penjelasannya adalah memang kalian harus diam dulu. Ojo kesusu, jangan terburu-buru, jangan gedebak-gedebuk, gerabak-gerubuk gitu ya, jangan gedandapan gitu ya. Bener-bener yang mesti kalian resapi dulu. Sorry, I think something masuk ke tenggorokan saya. Suka ada ya binatang-binatang kecil, tapi nggak ada sih tadi. Apaan sih? Ya udah, apa-apa, kesedak aja. Anyway, nanti kita main, biarin aja kalau dia mau masuk. Oke, my dear Capricorn ya, kalian harus berdiam diri dulu. Setelah itu akan mendapatkan pencerahannya ya. Ini hari ini saya bikin
bacaan tuh aneh-aneh aja. Saya boleh minum ya? Boleh minum ya? Saya selalu minumnya tuh pakai ini, botol minum. Bentar ya. Nggak tahu itu apa yang masuk ke dalam tenggorokan. Something small sih, kayaknya yang kayak binatang itu yang suka iwi-iwi gitu. Anyway, dan untuk kesempatan baru ini apa ya? Ini ada Knight of Salis atau Knight of Cups. Ini biasanya kalau kayak gini biasanya percintaan ya. Tapi kan tidak semua Capricorn lagi ngurusin percintaan ya kan? Tapi bisa diklarifikasi bahwa ada hal baru, orang baru, atau sesuatu yang baru yang luar biasa penuh cinta datang kepada kalian. Datang dan akhirnya kalian harus menjalaninya gitu, karena kalian bisa memastikan bahwa itu memang bagus untuk dijalani, bagus untuk dilalui, dan memang hubungannya dengan love bisa juga kan bukan tentang sorry, percintaan antara cewek dan cowok aja kan. Yeah, I think something inside my throat. It's okay my dear. Beberapa hari ini cuaca emang jelek ya. Di Bali ini ampun, kadang-kadang panas, tahu-tahu hujan, kadang-kadang hujan panas, hujan ya nggak karuan. Jadi batuk pilek itu udah biasa, satu kantor pada sakit rame-rame itu udah biasa ya. And then yang selanjutnya terjadi yang perlu klarifikasi, ini yang Two of Cups kenapa terbalik ya. Ternyata klarifikasinya adalah The Chariot, dan ini yang saya bilang tadi, make sense, masuk akal. Kenapa? Karena beberapa yang emang nggak buat kalian, yang nggak akan deal, yang nggak akan ada komitmennya. Tapi ada The Chariot menandakan akan ada movement. Sorry ya. What's wrong? That's okay. So ada movementnya, ada pergerakannya di situ, walaupun itu komitmennya nggak terjadi gitu, tapi tetap ada pergerakannya, ada movementnya, dan itu yang memang sesuatu hal baru yang harus kalian lalui. So klarifikasinya seperti itu ya. Oke, sorry saya batuk-batuk dari tadi. Oke, karena memang ya seperti saya bilang cuacanya nggak bagus. Oke, so bacaannya seperti itu yang sudah saya bacakan, dan klarifikasinya juga saya bacakan. Nah, sekarang saya akan buka kartu dari Oceanic Tarot untuk kalian, tambahan kali ya, tambahan pesen gitu ya. Oke, 1, 2, and one more, I think. Oke, one more. Yep. Oh, vision. So ada restriction. Oke, hal-hal memang ada hal-hal yang memang nggak boleh masuk ke kehidupan kalian, dan itu makanya tadi kayak semesta tuh ngasih tahu enggak, ini bukan buat Capricorn, enggak gitu ya. Kelihatannya kata-kata tidak itu tidak menyenangkan ya, tapi memang harus ada restriction, memang harus ditahan dan tidak boleh datang sembarangan gitu ya. Dan kemudian ada King of Wands, ada practically King of Wands. Segala sesuatu yang dilakukan harus secara praktis dan tidak mengawang-awang. Ya, itu pesannya. Dan vision, ada visi yang akan datang in the near future untuk kalian para Capricorn, and it's very good. Itu bagus banget. Oke, sekarang saya persilakan kalian mempertanyakan satu hal. Akan saya jawab yes or no. Dan jawabannya adalah yes. Messenger of Water, yes. Jawabannya iya. Kemudian apa lagi? Oh, saya dikasih kartu oracle dari Bangkok. Ada satu anak kantor pergi ke Bangkok untuk cuti, dan dia bertanya kepada saya, Ibu Lucy, dia panggilnya Ibu ya karena saya HRD manager di kantor. Ibu Lucy, apakah Ibu Lucy mau dikasih apa? Oleh-oleh apa? Saya bilang belikan saya tarot, tapi yang dibeliin oracle, gak apa-apa. Karena saya juga pakai oracle card ya untuk pesan-pesan. Tapi ini ada bukunya.
Dan kalau saya harus ngapalin satu persatu agak susah karena banyak ya kartunya. Saya bukain aja dan sebisa mungkin saya bacakan untuk kalian ya. Coba ya kita lihat ya. Kartu baru nih, masih gres. Ini tentang bunga, semuanya tentang flower. Siam tulip. Oh, tulip untuk kalian ternyata. Dan tulisannya adalah New Generation and New apa ini? Path. Ini menyambung ya sama kalian. New Generation and New Path. Nih loh, iki loh. Ya, the full New Generation, New Path. Sesuatu yang baru untuk kalian. So, ya, I consider this as bacaan untuk Capricorn. Siapapun Capricorn yang lagi nonton, apakah itu resonate atau tidak, I don't mind. Pokoknya ini memang pesan untuk kalian ya. I insist. Karena kartunya nyambung banget nih. Ya, New Generation, New Path. Dan ini bunganya bunga tulip. Katanya tulip dari Siam. Saya nggak tahu tulip itu berapa macam. Anyway. Kemudian, apa yang perlu di healing dari hidup kalian? Saya pakai kartu self healing. Coba dilihat, ada pesennya nggak? Ada lah ya, pasti masuk ada. Oke. Oh, wow. Take off your mask. Kalian yang masih pakai topeng, katanya suruh dibuka. Buka dulu topeng, lagu lama ya. Oke, so ya, take off your mask. Nggak usah pura-pura lagi ya. Ya udah, jadilah dirimu sendiri, dan itu akan terjadi dengan sendirinya apa yang memang udah disiapkan oleh semesta untuk kalian. A new adventure, new path, dan regeneration, whatever it is, itu akan terjadi pada saat kalian buka dulu topeng, membuka topeng kalian, menjadi kalian yang benar-benar, nggak usah ngawang-ngawang, tadi kan bilangnya gitu, dan nggak usah berpikir kayak gimana ya, saya pengen jadi yang kayak gini. Nggak usah, jadi diri sendiri aja, maksudnya gitu. Oke, dan yang terakhir pesan dari Archangel. Apa pesannya? Dari tadi tuh di luar rame, padahal ini masih pagi banget. Tadi saya bikinnya jam 5 pagi loh. Dan kartunya adalah Passion. Archangel Haniel, trust and follow your renewed passion in your love life and career. Dengerin ya, renew passion, renew, memperbaharui, lagi-lagi tentang pembaharuan, tentang something new, tentang hal yang baru yang memang disiapkan untuk kalian para Capricorn. Aminin aja, karena saya juga ada Capricornnya, so yes, aminin aja yang baik-baik, dan pesannya juga mau diikutin mau nggak sih, sebenarnya terserah aja. Oke, so my dear Capricorn, sekian aja bacaannya. Saya harap yang terbaik aja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel and love, bye.